sahnya keterangan tersebut sebagai sebuah keterangan saksi, maka tetap sesuai dengan ketentuan KUHP untuk didengar keterangannya di persidangan, di pengadilan ya. Ya, Yang Mulia. Coba saudara ceritakan ya kejadian ya yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 bertempat di Komplek Propam Polri Duren 3 nomor 46. Ada peristiwa apa yang terjadi pada waktu dan tempat tersebut? Ada peristiwa penembakan terhadap korban Joshua. Ada peristiwa penembakan terhadap korban Joshua. Baik, ya. Penembakan tersebut siapa yang melakukan? Yang melakukan Sebentar Richard. dulu. Penembakan tersebut menyebabkan Joshua Meninggal dunia. meninggal dunia. Ya, Yang Mulia. Baik ya. Berarti ada korban meninggal atas nama Joshua Nofriansah Joshua Huta Barat, betul? Ya, Yang Mulia. Betul. Yang merupakan salah satu anggota saudara atau ajudan saudara, betul? Ajudan saya. Di Propam. Nah, apakah saudara setelah kejadian tanggal 8 Juli tersebut, apa yang saudara lakukan pasca terjadinya peristiwa tersebut? Kait dengan adanya pengamanan CCTV Komplek Polri Duren 3, apa yang saudara lakukan? Saya langsung ke CCTV, Yang Mulia, atau dari awal saya sampaikan setelah penembakan? Saudara ke Duren 3 itu kan 46 Duren 3 itu pada hari Jumat itu jam berapa? Kira-kira pukul berapa? Kira-kira 17, kurang lebih jam 17 lebih kurang. Iya, Yang Mulia. Bersama siapa saja waktu itu, saudara? Bersama driver saya Yogi dan ADC Romer, Azan Romer. Selain dari saudara yang saya sebutkan tadi, ajudan dan driver, siapa lagi yang ke situ? Saya hanya satu kendaraan dengan ADC dan driver menuju ke Duren 3. Duren 3. Dari mana waktu itu? Dari kediaman kami di Saguling. Di Saguling. Saguling dengan Duren 3 nomor 46 itu berjarak lebih kurang berapa jauh? Kurang lebih hanya 500 meter, 2 blok. 2 blok, berarti masih satu kelurahan. Satu kelurahan, Yang Mulia. Kelurahan. Nah, pada waktu itu siapa aja yang ada di situ? Jadi saya sampaikan, Yang Mulia, Ya. setelah saya masuk ke dalam, saya bertemu Richard, kemudian ketemu juga Kuat Ma'ruf. Ya. Saya karena hari itu akan mengkonfirmasi kejadian yang menimpa istri saya di Magelang. Saya perintahkan Kuat untuk memanggil Joshua. Kemudian Joshua masuk. Ini di nomor 46. Di 46, Yang Mulia. Artinya Joshua masih ada pada waktu itu? Waktu itu masih ada, ya? Iya, masih ada. Masih ada. Jadi setelah sampai di Duren di nomor 46, rumah nomor 46, ya kita singkat sajalah, rumah nomor 46 yang dimaksudkan adalah rumah Komplek Polri Duren 3, ya. Iya, Yang Mulia. Ketika saudara nyampe di rumah nomor 46 itu, ya, di situ saudara bertemu dengan Kuat, siapa lagi? Jadi begitu masuk, saya bertemu dengan Ricky. Setelah itu di saya Grase maksudnya? di kantor, kemudian saya masuk ke dalam, ketemu Kuat Ma'ruf di dapur. Saya perintahkan untuk memanggil Joshua. Memanggil Joshua. Di dalam rumah Duren 3 saya ketemu dengan Richard.
Ya. Kemudian, Di situ apakah ada istri saudara? Istri Candrawati juga? Oh tidak, sepengetahuan saya istri saya di kamar. Ya, maksudnya di kamar di rumah itu? Di kamar di rumah itu. Di rumah nomor 46 kan? Demikian yang mulia. Artinya sebelumnya sudah ada rombongan istri saudara bersama siapa saja waktu itu ke rumah? Istri saya, Joshua, Richard, Kuat Ma'ruf, Ya. dan Ricky sebagai driver. Istri saudara, Ricky sebagai driver? Drivernya Ricky yang mulia. Ya. Richard, Joshua, dan Kuat Ma'ruf. Joshua dan Kuat Ma'ruf. Terus ketika saudara masuk ke rumah itu di carport, saudara bertemu dengan Rizal. Ya. Demikian yang mulia. Kuat Ma'ruf ada di mana? Ketemu kami di dapur. Di dapur. Eliezer ada di mana? Di ruang makan di dalam. Di ruang makan. Terus keberadaan Joshua ada di mana? Waktu itu saya belum lihat. Saudara belum lihat? Belum lihat. Makanya kemudian saudara saya manggil menyuruh, siapa saudara suruh? Kuat Ma'ruf untuk Kuat Ma'ruf untuk memanggil Joshua. Saudara tidak tahu dia ada di mana waktu itu? Sebelumnya saya tidak tahu. Terus saudara waktu itu ketika saudara menyuruh panggilkan Joshua ya melalui Kuat Ma'ruf, saudara ada di mana waktu itu? Saya ketemu Kuat Ma'ruf di dapur ya. Di dapur. Terus saudara tunggu kedatangan Joshua itu di mana? Di ruang tengah di dalam rumah Duren 3. Di ruang tengah rumah 46 tersebut. Ya. Demikian yang mulia. Di rumah tersebut ada siapa saja tadi yang saudara sebutkan tadi kah betul? Istri saya, ya. Kemudian Joshua, Richard, ya. Kemudian istri saudara ada di kamar, saudara katakan tadi? Ya, ada di kamar. Ya. Kemudian Joshua, Richard, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Terus kemudian, ya, berapa lama kemudian Joshua pun datang? Demikian yang mulia. Datang, masuk ke dalam, disusul oleh Kuat dan Ricky. Karena hari itu saya akan mengkonfirmasi kejadian yang menimpa istri saya di Magelang. Saya sampaikan ke Joshua. Kamu kenapa kurang ajar sama ibu? Setelah itu dijawab dengan nada menantang dan seperti tidak bersalah. Akhirnya saya emosi, saya sampaikan ke Richard. Hajar, Cat. Kemudian Richard menembak Joshua sampai dengan jatuh. Setelah itu saya panik waktu itu yang mulia karena saya berpikir tidak akan terjadi secepat itu penembakan ini. Akhirnya saya berpikir bahwa ini harus ada yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan Richard karena sudah menembak Joshua. Setelah itu saya melihat ada senjata di pinggang Joshua. Saya ambil atau Joshua kemudian tembakan di atas tangga. Apa saudara membuat melakukan itu dengan cara kemudian menembakkan senjata di pinggang Joshua dalam ke dinding? Karena seperti itu kemudian saya menilai bahwa yang paling memungkinkan adalah adanya perlawanan dari korban atau tembak-menembak. Karena beberapa sebelumnya kan kami sudah ada perkap 1009 penggunaan senjata api yang sering kami sampaikan. Ajaran bahwa penggunaan itu dapat dilakukan apabila membahayakan keselamatan diri anggota atau orang lain. Pembelaan diri. Demikian yang mulia. Pembelaan diri, not wir, ya, not stand. Ya. Nah, dasar saudara mengkonfirmasi kepada
Joshua itu tentang, ya, dalam tanda kutip, adanya peristiwa pelecehan yang terjadi di mana? Di Magelang. Di Magelang. Di pelecehan tersebut tidak terjadi di 46. Demikian. Tidak terjadi di 46. Saudara mengetahui adanya pelecehan itu dari siapa? Saya mengetahui itu bukan pelecehan. Waktu saya bertemu dengan istri saya di Saguling, bahkan lebih sadis dari pelecehan. Istri saya sudah diperkosa, kemudian sudah dianiaya dan diancam. Itulah yang membuat saya emosi, kemudian saya lupa untuk harus melakukan ini yang mulia. Ya, katakanlah seandainya, sekiranya peristiwa itu benar. Ya, saudara katakan adanya pelecehan bahkan perkosaan. Ya. Saudara selaku Kadif Propam, selaku polisinya polisi, apa tidak berpikir panjang? Katakanlah misalnya dengan saudara melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Joshua tersebut. Kenapa saudara melakukan tindakan yang tidak semestinya saudara lakukan sebagai seorang penegak hukum, ya, notabene saudara sebagai Kadif Propam. Ya, itulah salah saya yang mulia, karena pada saat saya konfirmasi mendengarkan keterangan istri saya di Saguling itu, istri saya tidak ingin ini ribut-ribut dan diketahui orang lain karena ini menjadi aib keluarga. Sehingga saya minta untuk, ya sudah, nanti saya akan konfirmasi nanti malam dengan Yosua. Itu yang mendasari saya. Tapi kemudian pada saat saya melintas di Duren 3, saya melihat Yosua di depan pagar rumah Duren 3, saya kemudian mengingat kembali peristiwa itu. Akhirnya saya kemudian memutuskan untuk mengkonfirmasi siang itu kepada Yosua. Nah, pada saat itu saudara, ya, jelas korban sudah tewas, ya, tertembak. Ya. Apakah penembakan itu hanya dilakukan oleh seorang Eliezer saja, atau saudara juga ikut? Penembakan hanya dilakukan oleh Eliezer. Saya tidak membahas lebih lanjut tentang siapa pelakunya. Ya. Bagi kami dalam perkara ini, ya, adanya peristiwa kematian. Demikian yang mulia. Ya, pasca peristiwa kematian tersebut, tentu ada upaya penyelidikan dan penyidikan yang harus dilakukan, ya, oleh penegak hukum, ya, di TKP, ya, yang dalam hal ini tentu Polri. Nah, terkait dengan peristiwa tersebut, apa yang saudara lakukan terhadap, dan kenapa saudara melakukan itu? Adanya perintah untuk melakukan pengecekan dan pengamanan CCTV di komplek tersebut. Itu saudara ketahui bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam rumah, bukan di luar rumah. Apa maksudnya? Jadi setelah saya menyampaikan ke Richard bahwa saya akan bertanggung jawab atas peristiwa ini, namun kamu harus bisa menjelaskan nanti ini bahwa ini peristiwa tembak-menembak. Nah, selanjutnya, karena saya sudah membuat cerita yang tidak benar bahwa ini peristiwa tembak-menembak. Jadi itu cerita yang tidak benar? Iya, yang mulia. Kapan saudara mengatakan itu tidak benar? Padahal sebelumnya saudara ketika juga menghadap pimpinan Polri mengatakan saudara yang kan pelecehan yang saudara katakan bahwa itu karena ada pelecehan. Bagaimana? Jadi pada saat setelah terjadi peristiwa penembakan itu, saya kemudian menembak ke dinding. Kemudian saya waktu itu memang masih panik yang mulia. Saya kemudian sempat memerintahkan
driver untuk memanggil ambulans. Kemudian saya masuk ke dalam kembali, saya jemput istri saya untuk keluar ke rumah Duren 3 untuk menuju ke Saguling. Nah, setelah itu saya sampaikan ke Richard yang tadi saya sampaikan kepada Yang Mulia bahwa kalau ini ya saya akan bertanggung jawab, tapi kamu harus menceritakan bahwa ini peristiwa tembak-menembak di mana ada teriakan ibu, kemudian kamu merespon dari atas, Yosua menembak duluan, kamu balas menembak. Nah, dari cerita secara cepat yang saya bangun itu, setelah istri saya berangkat ke Saguling, saya kemudian menelpon Karo Provos Yang Mulia. Karena cerita yang tidak benar itu kan saya buat ini tembak-menembak antar anggota. Iya. Saya hubungilah Karo Provos. Bang, abang tolong ke rumah saya, ada peristiwa tembak-menembak. Setelah itu, karena ini juga menyangkut anggota Polri, saya menghubungi Karo Paminal. Dek, tolong kamu ke Duren 3, ini ada ajudan tembak-menembak. Selanjutnya, saya juga sempat menghubungi Kasubdit 3, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang mulia. Saudara Arif Cahya Nugraha. Atasannya Ari Cahya. Kombes John. John Wenhart. Nah, karena Kombes John ini ada di Medan, dia sampaikan Ari Cahya ada standby. Kemudian saya menghubungi Ari Cahya untuk datang ke TKP. Kemudian di Karpot itu juga saya berpikir bahwa ini harus dilakukan olah TKP. Saya sampaikan tolong hubungi Polres Jakarta Selatan. Kemudian Siapa saudara bilang menghubungi Polres Jakarta Selatan? Iya, Yang Mulia. Siapa saudara hubungi untuk menghubungi Polres Jakarta Selatan? Ajudan yang ada di Duren 3. Maksud saudara itu Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yang rumahnya bersebelahan dengan rumah dinas saudara di Duren 3 itu? Saya belum tahu kalau kasatnya ada, kemudian salah satu ajudan menyampaikan bahwa kasatnya ada di rumah, sudah kamu panggil datang ke TKP. Kemudian kami tunggulah, akhirnya Kasat Serse datang ke TKP. Ridwan Suplanit. Ridwan Suplanit. Kemudian saya antar ke dalam, saya sampaikan cerita yang tidak benar tadi yang mulia. Bahwa ada tembak-menembak, ada teriakan istri saya, kemudian terjadi tembak-menembak. Demikian. Kemudian setelah itu, kalau tidak salah, Kasat Serse memanggil tim olah TKP, identifikasi dari Polres. Kira-kira berapa lama setelah itu datang ke TKP? Saya tidak tahu pasti waktunya, yang jelas sudah setelah dipanggil itu datang tim olah TKP. Sebelum datang ambulan gitu? Sebelum, ambulan itu terakhir yang mulia. Setelah tim olah TKP datang, dari Provos juga datang. Provos, ada Kombes Susanto dan anggotanya. Kemudian tim olah TKP masuklah ke TKP untuk melakukan olah TKP. Siapa aja yang ada di situ? Tadi saudara ada nelpon Hendri Kurniawan, Karo Paminal, Karo Provos Beni Ali, ada Ridwan Suplanit, Kasat Reskrim. Ada siapa lagi? Ada penyidik dari Polres Jakarta Selatan dan Cuk Putranto ada? Dia datangnya malam itu. Ya, pada malam itu ada. Ada. Kemudian, ada dia melihat itu saya korban Joshua masih di situ. Saya tidak perhatikan. Baikuni ada, saudara lihat di situ? Kalau Baikuni tidak lihat. Irfan Budianto ada pada waktu itu? Pada saat Ari Cahya datang, saya cuma melihat dia berboncengan dengan Irfan waktu itu. Pada waktu Ari Cahya datang ke lokasi TKP, ada berboncengan dengan terdakwa Irfan. Seingat saya seperti itu. Ya. Kemudian Ari Cahya masuk, bergabung dengan tim olah TKP. Pada waktu itu korban Joshua masih tergeletak di rumah itu? Seingat saya masih, karena tim olah TKP masih bekerja yang mulia. Tim olah TKP masih bekerja. Terus kemudian, ya, setelah segala sesuatunya, ya,
dilakukan olah TKP oleh siapa? Dari Paminal atau Polres Jakarta Selatan? Dari Polres Jakarta Selatan yang mulia. Yang datang hari itu Paminal hanya Karo Paminal sendiri yang mulia. Karo Paminal sendiri. Ya, kalau Karo Provos itu ada Kombes 1, ada AKP 1 yang mengamankan senjata api dari TKP yang mulia. Bagaimana dengan arahan saudara supaya peristiwa tersebut dilakukan penyidikannya oleh Paminal? Saya perlu jelaskan yang mulia. Jadi setelah jenazah dibawa ke rumah sakit, saya sampaikan untuk Kombes Susanto agar mendampingi penyidik melakukan autopsi di rumah sakit Polri. Kemudian untuk Karo Provos lakukan pemeriksaan terhadap 3 orang yang berada di TKP. Kemudian untuk Karo Paminal saya sampaikan tolong cek CCTV di sekitar kompleks. Siapa? Karo Paminal. Perintah saudara waktu itu kepada Karo Propos untuk melakukan Pemeriksaan terhadap 3 saksi yang pemeriksaan sudah masukkan interogasi atau pemeriksaan pro justisia? Pemeriksaan awal oleh Provos. Pemeriksaan awal. Kenapa diperiksa oleh Propos? Karena ini menyangkut anggota Polri yang mulia. Anggota Polri. Tidakkah saudara tahu peristiwanya peristiwa apa? Berupa tindak pidanakah atau pelanggaran kode etik atau disiplinkah peristiwa yang terjadi tersebut? Ini peristiwa tidak pidana tapi yang dilakukan oleh anggota Polri, sehingga ada kewenangan dari Propam untuk melakukan pemeriksaan awal yang mulia. Untuk melakukan pemeriksaan awal. Iya, Untuk iya. apa pemeriksaan awal dilakukan oleh Propam? Terkait dengan adanya anggota Polri, katakanlah pada peristiwa tindak pidana tersebut. Pemeriksaan awal terkait dengan peristiwa yang terjadi. Seperti itu kita lakukan juga terhadap beberapa kasus tindak pidana, baik itu dilakukan oleh anggota Polri, baik itu dia korban atau tersangka. Bukan hanya pada peristiwa-peristiwa pembunuhan, tapi juga beberapa peristiwa lain seperti tindak pidana korupsi itu kita melakukan penyelidikan dan penanganan awal sebelum dilimpahkan ke penyidik yang mulia. Baik. Nah, jika telah selesai dilakukan, ya katakan pemeriksaan awal, selanjutnya apa yang dilakukan oleh Propam dalam hal ini Paminal, Propos dan Paminal? Setelah dilakukan pemeriksaan itu menyerahkan ke penyidik hasil pemeriksaan maupun barang bukti yang sudah dilakukan pemeriksaan awal oleh Propam yang mulia. Pemeriksaan awalnya berupa berita acara apa? Berita acara interogasi, Interogasi, pengecekan senjata kalau misalnya itu ada senjata yang ada, kemudian penyerahan barang bukti semua yang ada ke penyidik yang mulia. jadi kenapa tidak diserahkan saja itu ke Reskrim Polres Jakarta Selatan? Karena memang penanganan awal itu untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anggota itu dari Propam yang mulia. Propam. Kapan kemudian ya proses penanganan lanjutan terhadap itu diserahkan oleh Propam ke pihak Polres Jakarta Selatan? Di Reskrim Polres Jakarta Selatan. Untuk kepastiannya saya tidak tahu secara teknis yang mulia. Namun pada tanggal 9 saya mendapat informasi bahwa penyidik dan Paminal akan ke Duren 3 untuk melakukan prarekonstruksi dan rekonstruksi yang mulia. Penyelidik dari Paminal dan penyidik dari Polres Jakarta Selatan. Dan penyidik dari Polres Jakarta Selatan melakukan prarekonstruksi dan rekonstruksi di TKP. Prarekonstruksi dan rekonstruksi di TKP Duren 3. Di TKP. Tanggal berapa itu? Tanggal 9 yang mulia. Tanggal 9. Tanggal 9 itu pukul berapa? Kurang lebih pukul 14 yang mulia. Ya. Saudara tadi menyebutkan ada perintah saudara untuk
Karo Propos melakukan pemeriksaan awal, terus Paminal melakukan pengecekan CCTV. Demikian yang mulia. Untuk tugas Paminal melakukan pengecekan CCTV, apa maksudnya CCTV? Maksudnya CCTV komplek itu dilakukan pengecekan? Karena saya kira dibutuhkan untuk membuat terang perkara ini gitu. Dibutuhkan untuk membuat terang perkara ini. Karena di awal saya juga berpikir bahwa tidak ada masalah dengan CCTV di luar ini yang mulia. Karena menyorot ke Duren 3 dan kemudian ke jalan juga. Jadi saya waktu itu berpikir tidak ada masalah dengan CCTV ini. Jadi saya natural memerintahkan kepada Karo Paminal untuk melakukan pengecekan CCTV. Saudara mengatakan terkait CCTV tidak ada masalah. Sementara waktu itu. Sementara itu. Tapi setelahnya saudara mengatakan itu masalah. Setelah tanggal 13 yang mulia. Itu masalah. Masalah. Apa masalahnya? Ya karena itu tidak sesuai dengan cerita yang saya sudah sampaikan ke anggota dan ke pimpinan. Nah ini yang saya ingin tahu. Iya yang mulia. Cerita yang saudara sampaikan kepada anggota itu apa? Coba saudara jelaskan. Sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa ceritanya bahwa saya masuk ke TKP sudah terjadi peristiwa itu. Saudara masuk ke TKP, peristiwa tembak menembak itu. Bukan tembak menembak. Oh ya, tembak menembak itu sudah terjadi. Yang saudara katakan awalnya kan peristiwa tembak menembak. Iya yang mulia. Ya, yang itu juga ya disampaikan oleh Karo Penmas, ya. Iya, Kemudian Kapolres Jakarta Selatan demikian pada waktu yang itu. Ya. Itulah salah saya yang ya. Saya juga membaca di media itu polisi tembak polisi, bukan penembakan terhadap salah seorang polisi. Ya. Itu salah saya yang mulia, saya akan bertanggung jawab. Itulah yang saudara ceritakan. Demikian. Dan itu pada waktu itu saudara sampaikan kepada siapa saja? Pada seluruh anggota yang ada di TKP, ke Karo Propos, Karo Paminal, Ari Cahya, kemudian beberapa pejabat di Propam, bahkan sampai ke pimpinan Polri. Nah, itu sebelum tanggal 13. Demikian yang mulia. Pada tanggal 13 itu, apa yang membuyarkan narasi yang saudara bangun tersebut? Saya sudah sampaikan dalam pemeriksaan bahwa Arif menyampaikan bahwa pada saat komandan masuk itu Yosua masih kelihatan di taman. Yang itu berbeda dengan skenario atau cerita yang sebelumnya. Demikian, yang mereka anukan. Ya. Terus itu pada waktu itu Arif Rahman itu ke ruangan saudara apakah sendiri atau juga bersama Hendra Kurniawan? Waktu itu Arif Rahman hanya sendiri melaporkan yang mulia. Tidak bersama-sama? Tidak yang mulia. Atau barangkali setelah Arif baru Hendra Kurniawan atau Hendra Kurniawan dulu baru Arif? Arif sendiri yang mulia. Arif sendiri? Demikian yang mulia. Dia ceritakan itu? Ya sambil saya lihat kondisinya memang pucat gitu. Mungkin takut untuk menyampaikan karena ini sudah berbeda dengan keterangan itu. Jadi Arif Rahman pun juga sudah mendengar cerita yang saudara sampaikan sebelumnya itu? Sudah yang mulia. Sudah? Sudah yang mulia. Sudah. Sehingga dia ketakutan ketika melihat kenyataan berdasar file dari rekaman CCTV komplek Duren 3 tersebut ya diputar di laptop Baikuni. Demikian informasi dari Arif saat itu. Ya, dari informasi Arif seperti itu. Demikian yang mulia. Sebelumnya saudara, saya tanya kepada saudara, ya peristiwa tanggal 13 yang mengungkap yang membuyarkan cerita saudara tersebut. Ya. Saudara kan juga sempat memberikan arahan atau perintah untuk
pengamanan CCTV komplek. Kemudian ketika Arif Rahman melapor supaya itu dihilangkan atau dimusnahkan. Demikian yang mulia. Betul? Benar yang mulia. Betul. Kemudian apakah saudara tahu perintah saudara itu kepada siapa? Kepada siapa saudara sampaikan? Saya perlu jelaskan bahwa di dalam ruangan kerja saya itu Arif menyampaikan bahwa Sebelum itu, ya ketika peristiwa itu kan saudara ada telepon Hendra Kurniawan. saya tidak ada telepon yang mulia. Saudara tidak nelpon Hendra Kurniawan? Waktu menelpon itu di Tanggal 8. tanggal 8, kemudian tanggal 9 pagi saya juga memerintahkan. Tanggal berapa saja saudara menelpon Hendra Kurniawan atau bertemu dengan Hendra Kurniawan? Baik by phone maupun bertemu langsung di ruang kerja saudara atau di kediaman saudara? Tanggal 8 pada saat kejadian, kemudian tanggal 9 pagi saya telepon Hendra Kurniawan, bro, untuk pemeriksaan nanti di Paminal saja. Setelah itu nanti koordinasi dengan penyidik dan tolong cek CCTV. Ya. Kemudian saya ketemu lagi. Itu tanggal 9 ya? Tanggal 9 yang mulia. Pukul berapa itu di ruangan saudara atau saudara telepon? Di rumah waktu itu, karena itu hari Sabtu yang mulia. Bertemu langsung di rumah atau saudara telepon dari rumah? Saya telepon dari rumah, kemudian saya juga menyampaikan saya akan ke Paminal untuk melihat pemeriksaan. Beliau sampaikan penyidik mau ke Duren 3 untuk rekonstruksi. Oh ya sudah, kalau begitu saya tunggu di Duren 3 saja. Akhirnya kemudian jam 2 itu saya menuju ke Duren 3 untuk bertemu dengan Hendra dan kemudian bertemu dengan 3 orang saksi yang diperiksa di sana ini dan penyidik Polres Jakarta Selatan. Setelah itu hari Minggu juga saya juga sempat menelpon Hendra untuk datang ke kediaman Saguling karena ada permintaan dari Kombes yang kami utus ke Jambi untuk meminta penjelasan tentang kronologis itu. Akhirnya saya minta Karo Paminal, Karo Provos, Kasat Serse, Kombes Susanto, kemudian waktu itu ada Pak Cuk juga, kemudian saya sampaikan nanti tolong Hendra berangkat ke sana jelaskan kronologis. Kemudian yang kedua ada 3 permintaan waktu itu dari keluarga. Yang pertama minta penjelasan tentang kronologis, kemudian yang kedua terkait dengan kepindahan adik dari Joshua dan masalah pemakaman. Kemudian saya mintalah untuk Hendra untuk berangkat ke Jambi untuk memberikan penjelasan bersama-sama dengan Kombes Susanto waktu itu, kemudian Kombes Agus, Kanit, dan beberapa anggota untuk berangkat ke Jambi. Itu berangkat ke Jambi itu tanggal berapa? Kalau tidak salah hari Senin yang mulia. Senin berarti tanggal 11 Juli ya? Tanggal 11 Juli yang mulia. 11 Juli. Jadi sebelum berangkat saya juga memanggil Pak Hendra untuk konsolidasi sebelum pemberangkatan ke Jambi terkait dengan apa yang harus disampaikan ke keluarga. Apa perintah saudara kepada Hendra Kurniawan terkait CCTV kompleks tersebut? Saya hanya memerintahkan untuk melakukan pengecekan. Pengecekan? Siap. Maksud pengecekan apa ya? Pengecekan CCTV yang ada di sekitar kompleks yang mulia. Karena awal itu saya juga tidak menyangka bahwa CCTV di depan Gapura Duren 3 itu bisa membuarkan semua cerita ini yang mulia. Jadi saudara kemudian tersadar bahwa kompleks tersebut ya tepatnya CCTV di Gapura itu persis mengcover ke halaman saudara. Demikian yang mulia. Halaman tempat tinggal saudara di nomor 46. Demikian yang mulia.
yang sebelumnya saudara ceritakan bahwa kejadian menembak itu terjadi sebelum saya masuk. Sebelum saudara masuk ke dalam rumah. Ke 46. Demikian. Ya. Saudara terus jujur ya. Nah, kejujuran saudara juga ya, itu akan ada baiknya bagi saudara. Jadi kemudian oleh karena itulah saudara tersadar untuk melakukan pengecekan terhadap CCTV komplek tersebut. Setelah ditonton dan dilaporkan oleh Arif yang. Iya, kan tanggal 9 itu kan terdakwa Ivan ini ya mendapat perintah dari Agus Nurpatria naik ke atas dari Hendra Kurniawan, Adi Cahaya sampai kepada saudara di hulunya pengecekan CCTV. Iya, pengecekan CCTV kepada Hendra Kurniawan, kemudian kepada siapa Hendra Kurniawan melanjutkan perintah saudara tersebut, saudara tahu? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Tapi tahukah saudara pada tanggal 9 Juli tersebut ya, CCTV decoder CCTV komplek tersebut sudah diambil oleh terdakwa Ivan Widianto? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu? Tidak tahu. Karena saya telah sampaikan tadi bahwa saya tidak terpikir akan ada gambar seperti itu yang mulia. Tidakkah Hendra Kurniawan ataupun Agus Nurpatria ya, atau saudara sendiri meminta laporan atas apa yang saudara telah perintahkan? Tidak yang mulia, karena saya pikir itu natural saja untuk mengecek yang mulia. Di tanggal 13-nya itulah baru saya tahu gitu. Seandainya perintah saudara itu dalam rangka pengungkapan kasus atau dugaan tindak pidana tersebut atau mencoba untuk menghindari dari skenario saudara tersebut? Waktu tanggal 9 itu belum ada niatan saya untuk menghindari skenario itu, karena saya yakin bahwa CCTV itu sebenarnya tidak menyorot ke dalam yang mulia. Itu. Jadi tujuan saudara itu supaya skenario saudara itu rapi sedemikian rupa? Bukan, siapa tahu bisa mendukung skenario, ternyata kan tidak. Saudara orang penyidik, ya, yang benar saja, ya. Yang benar saja saudara beri keterangan itu. Kalau mendukung menurut saudara adalah mendukung, ya, justru itu, ya, apakah tidak dalam pikiran saudara itu justru akan menghancurkan atau membuyarkan skenario saudara itu dengan keberadaan CCTV tersebut? Pada saat itu belum yang mulia. Dari mana saudara mengatakan pengecekan itu moga-moga akan mendukung skenario saudara tersebut? Karena saya kan tidak tahu kalau posisi Yosua itu jalan ke seperti yang ada di CCTV yang mulia. Jadi saya pikir cuma mobil. Artinya saudara, saya sudah paham. Artinya saudara berusaha, kalaupun sorotan atau coveran kamera CCTV tersebut yang dari gapura tersebut mengarah ke situ, saudara berharap Yosua tidak tertangkap kamera tersebut. Harapannya seperti itu ya. Nah, itu harapan saudara. Tapi itu kan makanya saudara memastikan itu diamankan. Saya waktu itu hanya natural untuk mengecek saja yang mulia. Iya, itu mengecek itu. Iya. Betul seperti itu kan? Untuk mengecek itu, untuk memastikan kalaupun CCTV itu masih aktif atau nyala, namun ketika dilakukan pengecekan tidak tercover oleh kamera pada CCTV tersebut. Kalau saya ingin memastikan itu pasti saya akan lakukan di awal-awal yang mulia. Saya biarkan ini terus dilakukan pengecekan oleh mereka sampai pada laporan tanggal 13 yang mulia. Tanggal 11 saya juga tidak meminta hasilnya, 12 juga tidak,
Tanggal 13 lah baru dilaporkan oleh Arif yang mulia. Ya, kalau andainya saudara mengatakan saudara bertanggung jawab, ya, kenapa tidak saudara berkata sejujurnya saja? Saya sudah menyampaikan sejujurnya yang mulia. Mereka ini nggak tahu skenario yang atau cerita yang saya buat ini. Mereka hanya melaksanakan kegiatan apa yang harus mereka lakukan yang mulia. Kalaulah misalnya tanggal 9 itu saya pengen tahu, pasti saya sudah minta untuk dibuka hari itu yang mulia. Ya, tapi kan mereka ya yang notabene sebagai bawahan saudara-saudara itu mengatakan takut dengan perintah saudara tidak dilaksanakan. Saya yakin pasti akan dilaksanakan yang mulia. Iya, karena mereka takut katanya. Itu makanya mereka ya, tidak bisa lagi ya menghindar dari perintah saudara tersebut. Mohon maaf yang mulia. Saya salah karena sudah mengarang cerita itu. Tapi saya memerintahkan untuk mengecek itu natural, silakan aja dilakukan pengecekan. Jadi saudara melakukan memerintahkan pengecekan itu karena menurut saudara natural, saudara lakukan. Apa yang harus mereka lakukan, lakukan saja. Tapi kenapa kenyataannya sepertinya mereka tidak kuasa untuk menolak perintah saudara? Secara verbal saya tidak pernah memaksakan mereka yang mulia. Mungkin secara fisikis mereka pasti akan tertekan untuk melaksanakan itu. Baik ya, saudara mengatakan tadi ada perintah pengamanan. Apakah perintah pengamanan katakanlah kalau itu diawali oleh Pak Minal, apakah disertai dengan kelengkapan surat perintahkah? Seharusnya sudah dilengkapi yang mulia. Seharusnya sudah dilengkapi. Seharusnya sudah dilengkapi. Dilengkapi. Ya. Nah, kemudian ya setelah terjadinya dilihatnya file rekaman CCTV tersebut di laptop ya Baikuni ya, apa yang saudara lakukan setelah itu? Pada saat di ruangan kerja saya, Iya, saudara manggil Arif Rahman, saya sampaikan disimpan di mana rekaman itu, di laptop dan flash disk. Ya sudah kamu hapus dan musnahkan. Saudara tanya di flash disk laptop siapa? Saudara tanya kepada Arif Rahman? Saya tidak tanya lagi. Tidak tanya. Karena saya sudah kaget laporan tersebut dan saya juga tidak melihat sampai pada saat pemeriksaan saya rekaman itu yang mulia. Terus apakah saudara mengetahui kemudian perintah saudara untuk supaya file tersebut dimusnahkan? Saudara tanya apakah memang sudah dilakukan oleh yang saudara perintah? Ada saudara tanyakan lagi? Saya tidak tanyakan lagi karena saya yakin mereka pasti akan melaksanakan yang mulia. Akan mereka lakukan? Demikian. Tidak saudara konfirmasi lagi apa sudah dilaksanakan dan apa bukti pelaksanaan atas perintah yang saudara lakukan tersebut? Tidak lagi yang mulia. Tidak lagi? Demikian. Karena saudara yakin bahwa itu akan dilaksanakan? Yakin yang mulia. Yakin. Terus tahukah saudara ya, itu barang bukti berupa decoder itu sudah diserahkan ke Polres Jakarta Selatan? Saya tidak tahu yang mulia. Saya tidak sampai ngecek seperti itu. Ya, Cuk kemudian mengatakan kepada pihak Polres Jakarta Selatan untuk decoder tersebut ya diambil kembali. Waktu hari Senin karena sudah mulai akan ada ekspos, saya panggil Cuk waktu itu. CCTV-nya di mana? Ada sama saya dan tolong kau copy terus lihat isinya. Hari Senin itu. Hari Senin tanggal 10. Ya kemudian dia bilang nggak apa-apa komandan, nggak apa-apa saya tanggung jawab. Nah, itulah
Yang dilihat tersebut adalah kopian dari dekoder CCTV tersebut. Keterangan dari Arif demikian. Saya tidak melihat. Saya tidak melihat langsung juga. Tidak lihat sampai Tidak dalam lihat. pemeriksaan. Tidak lihat. Tidak lihat yang mulia. Saudara mempunyai kedudukan yang cukup bagus, ya. Tapi sayang, saudara tidak bisa menahan emosi saudara. Saya mohon maaf Ya. yang mulia. Yang saudara katakan telah merusak harkat dan martabat keluarga. Saya mohon maaf yang mulia. Ya. Itu, ya, fakta yang terjadi seperti ini. Demikian yang mulia. Kemudian setelah ada perintah, adakah saudara melakukan perintah kepada Cuk untuk kembali mengambil DVR yang telah diserahkan ke Polres Jakarta Selatan itu? Saya hanya perintah untuk menanyakan CCTV di mana, kemudian Kepada siapa, Cuk atau Arif Rahman? ke Cuk yang mulia hari Pada Senin. Cuk. Terus Cuk mengatakan apa? Ada sama dia yang mulia. Ada sama dia. Yang ada sama dia itu apa? Waktu itu saya hanya nanya CCTV, kemungkinan mungkin ya decoder atau Dekodernya itu tanggal 10 ya? tanggal 10 ya. Hari Senin. Hari Senin tanggal 10. Tanggal 11 ya. Kemudian dilakukan olah TKP di tempat saudara itu berkali-kali oleh tim sus. Demikian yang mulia. Ya. Tahukah saudara kemudian terkait dengan CCTV komplek tersebut, ya, akhirnya dibuatkan laporan oleh Dirti Cyber, ya, terkait pengrusakan barang bukti dan atau penghilangan Itu setelah peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 itu. Itu setelah saya ditetapkan tersangka di tahanan Makobrimob yang mulia. Itu setelah sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Makobrimob. Demikian yang mulia. Kenapa saudara memerintahkan pada waktu itu kepada Arif Rahman untuk dihapus dan rusak itu CCTV? Ya. Saudara mengancam jika ada bocor maka kalian berempatlah yang membocorkannya. Ya, saya tanyakan ke Arif Rahman waktu itu, siapa aja yang sudah lihat? Arif Rahman, Cuk, Baikuni, dan Ridwan. Saya sampaikan, ya sudah, kalau bocor rekaman itu kamu yang tanggung jawab. Segera hapus dan gunakan laptop dan flash disk yang tempat menyimpan rekaman ini. Tapi apakah itu ditindaklanjuti dengan keputusan itu? Apakah saudara tahu? Saya tidak tahu ya. Tidak tahu ya. Saya tidak tahu. Baik, saksi ya. Iya yang mulia. Kalau jabatan Kadipropam itu, dia sebagai pembina nggak di bagian Propam itu? Maksudnya yang mulia? Sebagai pembina anggota nggak semuanya? Di Iya yang mulia. Termasuk yang di daerah-daerah ya. Demikian yang mulia. Saudara ngerti nggak akibatnya ya? Kalau ya, menyuruh Arif memusnahkan, menghapus file, ya, kemudian berakibat ya, kalau seandainya peristiwa itu terbongkar, itu berakibat berefek kepada anak buah saudara. Dalam sidang Komisi Kode Etik pemecatan saya sudah menyampaikan semua yang mulia, bahwa saya salah dan saya siap bertanggung jawab. Tapi anggota-anggota yang tidak tahu apa-apa, yang hanya menjalankan tugas, tolong dilihat tingkat kesalahannya. Itu saya sangat mengerti dan saya sangat menyesal itu yang mulia. Karena saudara kan sebagai pembina ya. Iya. Nah,
selaku pembina ya, mestinya di kantor saudara itu ada nggak seperti kalau seandainya ada benturan kepentingan ya. Ini kan ada kejadian besar ya, tanggal 8 itu ya, yang menimpa ya, kejadian itu di rumah saudara. Kenapa saudara nggak menyuruh instansi lain untuk mengecek atau mengamankan CCTV itu? Tetapi malah saudara menyuruh ke anak buah saudara. Karena di kantor kita itu ya, kalau di birokrasi itu, dia ada benturan kepentingan. Ya. Itu sudah kebijakan pemerintah. Termasuk di pengadilan ini juga ada benturan kepentingan. Kalau kita bertugas, kita mengundurkan diri. Nah, ini terjadi peristiwa ya, peristiwa besar ya, tanggal 8 itu ya. Kenapa saudara tidak memerintahkan atau menyerahkan kasus ini diselidiki oleh instansi lain, kan oleh Paminal? Itu mesti dilakukan. Nah, kenapa nggak saudara lakukan? Saya sudah jelaskan tadi bahwa apabila terjadi peristiwa terkait dengan anggota. Bukan gitu maksud saya. Saudara perintahkan cek CCTV itu bukan ke instansi ke saudara, tapi ke instansi yang lainnya, ya seperti Bareskrim. Toh kejadian ini akhirnya yang melakukan penyidikan tentu kan dari Dit Cyber kan ya. Iya. Nah, itu. Saya bisa jawab ya. Cyber ya. Iya. Coba silakan. Di awal setelah telepon Karo Provos, Karo Paminal, saya kan juga sudah menelpon Bares. Saya tidak membela diri dalam yang mulia. Sudah saya minta Kasubdit di Bareskrim. Kenapa saya berpikiran seperti itu? Karena saya menganggap ini kejadian anggota Mabes Polri yang mulia. Kemudian datanglah Ari Cahya. Nah memang biasanya saya juga pernah Kasubdit di Bareskrim, biasanya kami membackup Polres gitu, yang mulia. Bukan kami membela diri, kami tahu kami salah yang mulia. Dan ini juga berdampak, saya sangat mengerti. Tapi Ari Cahya kalau Bareskrim ya kalau Bareskrim ya. Kenapa sudah telepon Ari Cahya? Emang Ari Cahya jabatannya apa di Bareskrim? Saya telepon dulu Kasubdit 3. Saya pernah jadi Kasubdit 3, saya tahu penanganan terhadap kejahatan kekerasan itu di Subdit yang bersangkutan. Baik. Ya. Kalau sama terdakwa ini, saudara kenal sebelumnya? Pernah spree saya waktu saya direktur. Oh, jadi pernah bawaan saudara dia? Pernah spree saya waktu saya direktur tindak pidana umum Bareskrim. Itu ya. Ya itu tadi kan berakibat juga kepada si Saya akuin saya salah. Saya cuma berpikir bahwa dia kan tidak tahu apa-apa yang mulia. Dia juga jangankan dia, saya aja di awal itu belum tahu isinya seperti apa. Di tanggal 13 itulah baru saya dapat laporan, kemudian saya kaget. Saya sudah demikian yang mulia. Berawal dari cek CCTV itu ya. Iya. Nah itu maksudnya kalau di kantor birokrasi itu ada benturan kepentingan ya. Nah, itu yang kita jaga ya. Demikian. Itu harus dimonet dievaluasi kalau di dalam satu kantor itu. Termasuk ada polisi. Iya, yang mulia.